Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama gue Rizky. Di video kali ini gue mau sharing ke kalian bagaimana cara gue merawat kura-kura CST. Jadi seperti yang kalian tahu, gue ini pertama kali ya pelihara kura-kura air. Dan kura-kura air pertama gue ini jenisnya CST atau Common Snapping Turtle ya. Ini dia gue kasih nama Bubble. Gue beli dari ukuran 6 cm ya, 5,5 6 cm lah. Dan ini udah gue pelihara kurang lebih 1 bulan lebih lah. Dan sejauh ini sih belum ada kendala yang gimana ya. Cuman pas di awal aja, pas dia datang itu makannya tuh baru mau di hari kedua. Jadi pas hari pertama datang itu masih belum makan, hari berikutnya baru mau makan. Dan untuk pakannya sendiri gue pakai 2 jenis pakan ya. Yang pertama itu pellet Hikari Red Blood yang sebelumnya juga gue unboxing ya. Dan yang kedua itu udang ya, udang laut yang gue beli di pasar atau di supermarket gitu, dikupas terus kasih deh. Nah, pemberian makannya tuh gue sehari cuma 2 kali aja. Jadi kalau misalnya pagi gue kasih udang, sorenya gue kasih pelet, atau paginya pelet, sorenya udang gitu aja. Nah, untuk udangnya sendiri sejauh ini paling gue kasih cuma 1 sih, 1 udang utuh dibagi 2 terus dikasih gitu, karena segitu aja dia udah kenyang untuk ukuran segini. Dan menurut gue perawatannya simple banget ya, jadi nggak begitu ribet. Nah, sebelumnya juga gue kan pernah bikin video untuk setup akuarium CST ya, untuk kandang CST itu. Tapi berjalannya waktu ternyata internal filter yang gue pakai dan tempat basking itu yang gue taruh itu nggak berfungsi ya. Maksudnya seperti yang kalian lihat nih, ini kotorannya tuh besar-besar, lumayan besar, dan untuk ukuran internal filter tuh kurang mumpuni ya untuk membersihkan. Kalau mau mungkin kalian bisa pakai top filter ya, dengan mesin gitu yang lebih besar. Dan untuk basking spotnya sendiri gue udah beberapa lama memperhatikan gitu ya, si CST ini nggak pernah sama sekali dia naik ke basking spot. Jadi daripada nyempitin gue angkat aja basking rocknya atau tempat baskingnya itu. Dan jadi karena ini tanpa filter sama sekali, gue tuh biasanya ganti air tuh sehari sekali ya. Kalau lagi rajin sih sehari 2 kali, pagi atau sore gitu. Nah, sekarang ini posisinya pagi hari, dan seperti yang kalian lihat ini udah ada kotorannya ya. Jadi gue mau bersihin dia, mau ganti air. Sekalian gue kasih tunjuk ke kalian perawatan rutin yang gue lakuin. Langsung aja kita bersihin guys. Ya oke guys, jadi untuk perawatan harian yang gue lakuin itu bersihin airnya, ganti airnya, terus nyikat kura-kuranya. Nah, ini alat yang gue gunain ya. Ini ada tempat tupperware gitu buat naruh kura-kuranya nanti. Ini ada sponge, ada ini sikat gigi anak ya yang lembut. Terus ini sabun pencuci piring gitu ya, yang gue campurin air untuk ngebersihin akuariumnya ini. Untuk kura-kuranya sendiri gue sikatin tanpa pakai sabun atau sampo ya, gitu. Langsung aja sekarang gue mau ganti dulu airnya guys.
Ya oke guys, jadi ini udah selesai. Begitulah cara gue merawat kura-kura CST gue ya. Jadi perawatan hariannya tuh kayak gitu. Jadi ganti air, terus bersihin akuariumnya pakai sabun. Kenapa gue bersihin akuariumnya pakai sabun? Karena kalau kalian pernah baca-baca info gitu, kura-kura air itu dia rentan banget sama bakteri ya, bakteri kayak salmonella gitu-gitu. Jadi untuk menghindari itu gue mau tempatnya tuh steril terus ya. Jadi untuk ngebersihinnya tuh gue selalu pakai sabun. Dan untuk kura-kuranya sendiri, karena gue belum punya sampo reptil gitu-gitu ya, jadi gue cukup sikat aja dia pakai sikat gigi anak kayak yang halus. Jadi nggak begitu ngelukain, dia juga nggak akan ngelukain si tempurungnya itu. Dan ini untuk ketinggian airnya nih gue setting segini, ini kurang lebih sekitar 10 cm lah ya, maksimal 10 cm. Sengaja gue atur segini karena kalau terlalu banyak nanti kalau bersihnya tuh agak repot ya, karena gue pakai akuarium. Kalau kalian mau lebih simpel lagi sih, kalian bisa pakai kontainer ya, jadi lebih enak angkat-angkatnya. Meskipun kalau akuarium Gex ini kan akrilik ya, nggak begitu berat juga. Dan untuk tutupnya sendiri itu kadang gue pakai, kadang gue buka, jadi nggak selalu gue tutup ya. Kemudian untuk penggunaan lampu, tempo hari gue kan setting kandangnya tuh pakai lampu ya. Cuma karena lampu UVB itu panas ya, UVA UVB itu panas, gue pakai yang merek Nomoy. Jadi si tutupnya itu agak meleleh nih, kalian bisa lihat nih, ini si tutupnya nih meleleh jadinya karena terlalu panas ya dia. Nah semenjak itu lampunya udah nggak pernah gue pasang lagi sih. Sebenarnya penggunaan lampu juga ini ya, sesuai kebutuhan aja gitu. Kalau misalnya emang di daerah kalian terlalu dingin ya bisa pakai lampu. Dan untuk penjemuran sendiri gue seminggu tuh paling 1-2 kali lah seminggu, nggak setiap hari gue jemur ya, karena keterbatasan waktu juga. Dan kalau jemur juga sebenarnya sih cuma 15 menit aja sih, paling lama kurang lebih 15 menit. Udah gitu aja guys. Jadi menurut gue sejauh ini pelihara hewan ini, kura-kura CST ini perawatannya tuh cukup simpel ya, dan mudah gitu, dan low cost juga. Jadi mungkin di awal aja sih kalian beli peralatannya dan beli si CST-nya ini yang agak mahal gitu ya. Cuman untuk selanjutnya perawatannya, pakannya itu tuh nggak terlalu lah. Kalau untuk masih size baby gini, mungkin kalau udah besar gitu baru berasa ya untuk ngasih pakannya. Tapi juga sebenarnya kalau semakin dewasa itu dia tuh makannya tuh nggak setiap hari. Jadi kalian bisa spare misalnya uang kalian seminggu tuh untuk beliin makanan dia dalam 1 minggu sekali misalnya kalau udah besar. Nah kebetulan punya gue ini masih sekitar 7 cm, jadi masih ya lumayan hemat lah pakannya menurut gue ya. Oke gitu aja mungkin guys video gue kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang mau pelihara kura-kura CST. Menurut gue ini recommended juga sih untuk jadi peliharaan ya, karena perawatannya simple, makannya gampang, dan hewannya juga cukup unik ya untuk dikoleksi gitu. Gitu aja guys. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian yang suka hewan peliharaan juga guys. Gua Rizky pamit.